membuka pintu sampai dia menjawab teka-teki. Apa dia bisa? Bocil ini menyambutnya, lalu memberikan teka-teki dan jawabannya ke pamannya. Jinman mengangguk lalu pergi. Jian menahannya, bertanya apa dia akan kembali. Jinman pun berjanji. Gadis kecil ini tersenyum manis. Tak lama setelah itu, seseorang datang ke rumah itu dan mulai menggedor pintu. Jian menyangka itu adalah teman pamannya yang datang, tapi tak ada jawaban. Dia mengintip, ada wajah asing yang berusaha membuka pintu, dan Jian memberi teka-teki. Tapi tak ada jawaban. Pintu terbuka dan gadis ini mulai ketakutan. Orang ini mencurigakan. Tiba-tiba dia ditarik dari belakang dan ada suara perkelahian di luar. Jian mundur dan semakin takut. Pintu dibuka. Pria ini menunjukkan layar HP-nya. Itu jawaban teka-teki Jian. Dia adalah teman pamannya dan meminta Jian untuk menunggu di kamar karena ada orang yang akan datang. Jian pun bersembunyi di kamarnya. Pria ini akan masuk memakai pistol peredam. Dia mendengar suara orang berkelahi di luar. Itu kayaknya apa? Jian pun mengintip. Teman pamannya dikalahkan. Jian pun mencari akal. Dua orang masuk ke kamar Jian dan mulai mencari-cari. Bukankah ini pria yang sama dengan yang di rumah duka tadi? Orang ini menyadari sesuatu, membuka jendela. Jian sudah bergelantungan di pipa air. Pria ini mencoba membujuk Jian. Dia juga teman pamannya. Ayo naik. Tapi bocil kecil ini pintar. Dia memilih untuk jatuh karena ada sofa yang menyambutnya di bawah. Jian baik-baik saja dan segera melarikan diri dari sana. Dan orang-orang itu mengejarnya. Tapi Jian tak sengaja tertabrak mobil. Orang-orang mulai ramai melihat. Kedua penjahat ini memilih untuk pergi. Jian dilarikan ke rumah sakit dan segera diberi perawatan. Dari pembicaraan dua polisi yang menunggu di sana, ternyata kedua orang tua Jian dihabisi di rumah duka. Polisi sedang mencari pelakunya. Bahkan kedua petugas ini membicarakan pamannya yang sudah lama hilang dan tak pulang-pulang. Jian sebenarnya sangat shock, tapi dia tak bisa bicara. Dia kembali tertidur dan mengalami mimpi yang sangat menyeramkan. Seekor hiena yang menggigit tangan dan naik ke tempat tidurnya. Jian terbangun. Dia merasa ada yang salah dan takut sendirian. Ternyata salah satu penjahat yang ke rumahnya tadi sudah di sana. Dia masuk ke kamar dan menyiapkan pistol peredam. Tapi Jian sudah tak ada di sana. Gadis ini instingnya sangat bagus. Dia tahu dirinya dalam bahaya. Jian menuruni tangga dan menyusuri lorong rumah sakit. Kok nggak ada orang di rumah sakit tuh loh? Tak sengaja Jian masuk ke kamar mayat. Ternyata pria tadi sudah mendekat. Jian dengan nekat membuka salah satu pintu dan tidur di samping salah satu mayat. Itu ternyata mayat ibunya sendiri. Orang ini mulai memeriksa satu demi satu. Jian memeluk mayat ibunya. Dan pintu terbuka. Itu rekannya. Dan dia diserang. Baku tembak terjadi di luar. Jian ketakutan. Pintu dibuka. Ternyata itu pamannya Jinman yang datang. Dia melihat keponakannya berada di samping mayat ibunya. Jian segera mengangkatnya. Menyuruh Jian menutup mata dan membawanya pergi. Sejak saat itulah Jian mulai hidup dengan pamannya. 1 bulan kemudian Jinman membawa Jian pindah keluar kota. Ke kota Yechong yang sangat jauh dari Seoul. Mereka sampai. Inilah rumah di masa depan Jian. Mudahnya buat hari-hari jadi luar biasa dengan Brimo yang serba bisa. Selalu bisa terkoneksi agar dapat terhubung dengan yang tersayang secara nyata. Halo nak, Pagi, Ma. mama mau berangkat ke SMA. Doakan hasilnya bagus ya. Dan dia terjatuh ketika memasuki pagar.
Jinman berkata dia tak bisa melakukan apa yang orang tuanya yang biasa lakukan untuknya. Dia harus belajar berdiri sendiri. Jian sejak saat itu membiasakan hidup dan tinggal dengan pamannya yang dingin ini. Tapi Jinman tak seburuk itu. Dia sangat sayang dan perhatian dengan keponakan kecilnya ini. Jian adalah satu-satunya keluarganya sekarang. Akibat peristiwa itu, Jian mengalami shock dan pasca trauma yang berat.